saya mewakili dari tim Jesus Film dan kami saat ini ingin memperkenalkan tentang metode yang biasanya film Yesus itu digunakan untuk disampaikan ya secara pribadi maupun umum itu supaya mengenal Yesus, tapi di dalam metode saat ini itu lebih diperdalam ya, untuk mendalami. Makanya kita menyebutnya dengan knowing Jesus atau mengenal Yesus. Dan sebenarnya materi ini akan cocok untuk para pemimpin kelompok, sehingga mereka dapat menggunakan metode ini untuk memimpin PA, tapi lebih strategis lagi pada pemimpin kelompok komunitas misionalnya ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk belajar firman Tuhan, tetapi menjadikan setiap orang yang ada di dalam kelompok itu mempunyai misi untuk menceritakan Yesus kepada banyak orang. Untuk supaya lebih mengenal Yesus begitu ya. Itu sebenarnya prinsipnya. Oleh karena itu saya langsung saja saya memperkenalkan tentang ada 4 langkah sederhana dalam hal ini. Yang pertama itu kalau kita lihat di sini ini latar belakang kenapa kita menggunakan film Yesus untuk firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat pelatihan ini memang bukan sekedar untuk supaya orang-orang datang kepada Tuhan, tetapi juga untuk melipat gandaan murid-murid. Jadi dasar firman Tuhannya kalau dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 10 itu sebenarnya jelas karena setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan kemudian mereka menanggapinya, jadi terwakilkan di dalam semua suku bangsa ya di hadapan tahta Allah. Dan kita ingin menggunakan segmen-segmen film Yesus. Jadi film Yesus itu ada dalam segmen 61 segmen jumlahnya, cuman tidak semua segmen itu digunakan untuk PA, tetapi 60 segmen itu dapat dibagi menjadi boleh dikatakan kalau di Alkitab itu Injil Lukas itu perikop-perikop ya, perikop-perikop yang sesuai dengan perikop itu kita yang pelajari firman Tuhannya. Yang tidak ada hubungan dengan perikop biasanya kita skip seperti itu. Jadi oleh karena itu langsung saja saya memperkenalkan yang pertama kita perlu tentu saja kalau kita mau bangun komunitas misional itu ya tetapkan di mana area target kita. Ya sesuai dengan kita masing-masing ya dapat melayani di daerah mana lah, intinya begitu. Kita bisa melayani di daerah mana, kita berdoa kepada Tuhan supaya di mana saya ditempatkan bisa melayani orang-orang. Kemudian kita juga mempedulikan orang-orang, kemudian di situ juga kita bisa men-share-kan tentang kabar baik. Dan kemudian langkah yang ketiga ya tentu saja muter film Yesus itu menjadi dasar pertama supaya setiap orang itu mempunyai gambaran besarnya dan proses bagaimana kebenaran ini disampaikan melalui film Yesus ini dari awal penciptaan hingga kemudian ketika Yesus naik ke surga dan memberikan tugas kepada setiap muridnya untuk percaya kepada Dia, tapi juga untuk memberitakan kabar baik. Dan oleh karena itu, di dalam outreach ini ada metode-metode sederhana. Kita mengundang seseorang untuk menyaksikan film Yesus, kemudian kita memutarkan film Yesus, dan di dalam cara kita memutar film Yesus kan ada berbagai cara ya, baik melalui video yang kita putarkan melalui sosial media, ataupun kalau kita mau mengirimkan videonya itu melalui link di WhatsApp atau apa saja itu bisa saja seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengundang itu dalam ruang tertentu, nah seperti itu. Kemudian setelah diputar ya tentu saja kita menantang mereka. Ini langkah pentingnya di sini adalah menantang untuk mereka mempercayai Yesus. Yang kedua adalah menantang untuk masuk ke dalam komunitas tadi, komunitas misional, untuk kelompok PA-nya. Kelompok PA-nya. Nah, kalau seseorang sudah masuk ke dalam kelompok PA, maka metode ini yang dipakai untuk ber-PA.
kita menggunakan format 3-3 atau treated ya. Biasanya kita pakai ini untuk memudahkan supaya pembelajaran firman Tuhan ini menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Ya, kita pakai di sini satu bagian itu look back, yaitu kita memperkenalkan kepada setiap orang yang ada, yang datang. Kadang-kadang yang datang itu bukan orang lama, tetapi orang yang baru. Ada saja orang yang baru datang, bertemu, saling berkenalan, kemudian ya sharing dan sebagainya. Ini masuk satu bagian tertentu di dalam treated ini. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua itu look up. Kita melihat firman Tuhan justru di sini. Jadi kalau look up ini melihat firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau supaya kita lebih mengenal Dia, dan kemudian kita dapat atau berkomitmen untuk menaati apa yang diajarkan melalui firman Tuhan berdasarkan segmen yang nanti kita saksikan. Kemudian bagian yang terakhir yaitu kita diberi kesempatan untuk benar-benar memahami tentang film tadi yang kita putar ya, segmen-segmen tadi. Jadi kalau segmen tadi berbicara tentang apa, siapa, ya, dan menceritakan kembali segmen itu. Itu yang ingin diungkapkan dalam look forward, dan kemudian dia diminta untuk menceritakan kepada siapa, entah keluarganya, teman, atau siapa saja, untuk mengenal apa yang dia tadi sudah kenal. Jadi orang lain supaya bisa juga mengenal apa yang sudah kenal tentang karakter Yesus, tentang orang, dan tentang kita sendiri. Kemudian kita bisa melihat nih prosesnya bagaimana sih sederhananya menggunakan segmen ini. Nanti saya minta panitia bisa juga memutarkan film segmen 8. Kita akan mengambil sampel dari segmen 8. Kalau segmen 8 berarti kalau saya sudah sampai segmen 8 berarti saya sudah mempelajari segmen 1 sampai 7. Asumsinya begitu. Nah, kalau segmen 7 berarti saya akan mengambil segmen 7 ini untuk mengingatkan kembali orang-orang yang sudah ada dalam kelompok ya. Karena kita segmen 7 berarti mereka semuanya sudah belajar di segmen karena kita sudah segmen 8, mereka sudah belajar segmen 7. Seperti dalam kelompok-kelompok yang lain, maka tentu saja ada nyanyian pujian, kemudian mensyukuri apa yang sudah dikerjakan minggu yang lalu. Kemudian di sini kita juga mengingatkan kembali supaya review yang lalu itu harus clear, karena kita tidak ingin supaya setiap anggota kelompok ini tidak tahu apa yang mereka kemarin sudah pelajari. Jadi diingatkan kembali. Nah, segmen 7 ini di dalam film Yesus itu ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dan penagih pajak yang sedang berdoa gitu. Ya, jadi diingatkan kembali. Jadi dari situ kemarin karena ada juga tugas, misalkan tugas, kemudian dia akan menceritakan siapa yang sudah mendengarkan cerita ini darimu. Nah, kita menanyakan itu supaya orang-orang yang di dalam kelompok tadi bukan saja ingat, tetapi juga mengerjakan tugasnya. Nah, ini di dalam look back ini kita kembali memotivasi seseorang juga untuk melakukan sesuatu yang penting sebagai komunitas. Ya, mungkin persembahan itu tetap dilakukan untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Nah, di sini juga kita memberikan casting visi supaya setiap orang mempunyai kerinduan, bukan saja mendengar, tetapi juga orang lain ikut mendengarkan. Dari kalau kita menjadi pelipat ganda. Kemudian, nah bagian pendahuluan, ya sebelumnya pendahuluan kita di sini suruh minta ceritakan kembali ya, menggunakan kata-kata sendiri yang segmen 7 tadi ya, segmen 7 diingatkan lagi supaya dia bisa melihat. Kemudian segmen 8 kita meminta supaya kita mempelajari segmen berikutnya dari segmen 8 itu tentang mujizat menangkap ikan. Dan sebagai pemimpin kelompok, saya akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Jadi kita bicara mengenai Yesus yang melakukan mujizat untuk menunjukkan bahwa dia adalah Mesias dan bahwa mereka hendaknya mengikuti dan menjadi penjala manusia. Nah, ini
pendahuluan saya sebagai pemimpin kelompok ya. Tidak ada pengalaman dalam hidup ini yang lebih menarik dan bermanfaat secara rohani daripada pengalaman menakjubkan untuk menjadi penjala manusia, seperti itu. Sewaktu saudara mengikuti instruksi Yesus, maka jaring saudara pun akan dapat dipenuhi. Saudara mungkin meragukannya seperti Petrus, tetapi jika saudara juga taat, maka Tuhan akan memakai saudara untuk menuntun banyak orang yang untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, sederhananya bahwa materi ini sebenarnya mengawali supaya setiap orang tadi mempunyai gambaran film seperti apa yang akan dia saksikan dan nilai-nilai apa yang akan didapatkan. Terus kemudian setelah itu baru kita akan menyaksikan film seperti ini, kita putar film dan minta tolong dapat diputarkan filmnya. Saya bisa stop share saya. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Oh, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Yakobus! Yohanes! Yakobus, Yohanes, bawalah perahumu dan tolonglah kami. Cepat, ayo, kami menangkap banyak. Sudah cukup. Cukup. Tinggalkan saya, Tuhan. Saya orang berdosa. Jangan takut. Sekarang kau jadi penjala manusia. Jadi itu segmen 8. Jadi saya akan kembali sharekan kelanjutannya karena ada pertanyaan-pertanyaan yang akan memandu supaya setiap orang yang menjadi anggota kelompok dapat mengikuti pemahaman Alkitabnya, ya, pemahaman Alkitabnya. Jadi dari sini kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan ya, melanjutkan pertanyaan-pertanyaan. Tapi tadi sampai 2 kali ya sebenarnya pemutarannya sampai 2 kali oleh karena tujuannya supaya mereka benar-benar hafal ceritanya. Jadi nanti kan diminta yang pertama itu setelah putar pertama itu mereka diminta menceritakan ulang, kemudian setelah itu yang lain akan memberikan masukan, feedback, barangkali ada yang terlewatkan dari cerita dari seseorang yang menceritakan, kemudian kita putar kembali. Nah, setelah itu baru kita melakukan pendalaman. Nah, pendalaman ini berdasarkan film tadi, kita bisa membukanya ya. Jadi misalkan hal yang sederhana yang ditampilkan dari film, apa yang paling menarik perhatian saudara dari kisah tersebut dan mengapa? Dan pertanyaan ini memudahkan setiap orang untuk dapat menjawab. Karena ini pertanyaan-pertanyaan dari pengamatan saja. Jadi kalau mengamati sebuah film, maka dia akan lebih mudah untuk menyampaikan pendapat. Dan diharapkan setiap orang secara interaktif mereka bisa memberikan respon dan juga ya saling menegaskan ya, wah ini seperti ini gitu. Nah, ini kalau misalkan kita memutar ke dalam bahasa-bahasa daerah mungkin akan lebih menarik lagi. Oleh karena bahasa daerah dari pengertian kami disebut sebagai bahasa hati ya, the heart language seperti itu. Oleh karena lebih menyentuh
beberapa pengalaman kami ketika seseorang menonton film yang sama, film Yesus ini dalam bahasa Indonesia, terus kemudian dibandingkan dengan yang bahasa daerah, itu sangat berbeda. Jadi ketika kami mendubbing film ini dalam bahasa daerah di Kalimantan, ketika direview, diputar, banyak orang yang menyaksikan padahal baru review itu setelah didubbing. Tujuannya untuk melihat kesalahan-kesalahan pengucapan dan sebagainya. Tetapi ketika seseorang itu melihat mereka, saya melihat orang itu menangis ya, menangis. Kemudian pendeta yang ada di sebelah ketika menyaksikan orang itu menangis, dia kemudian menceritakan kepada saya. Saya pernah memutar ini dan kelihatannya dia tidak ada terlalu respon film ini gitu ya. Tetapi kemudian ketika dia melihat film itu dalam bahasa daerah, orang ini bisa menangis. Nah, ini saya sebut sebagai bahasa hati. Saya sebut sebagai bahasa hati karena film bahasa daerah lebih menyentuh ke lubuk hati mereka. Nah, kalau nanti kita memutarkan itu dalam bahasa daerah akan lebih baik. Walaupun pertanyaannya ini masih bahasa Indonesia misalkan seperti itu, tapi kalau bisa diterjemahkan dalam bahasa daerah juga akan baik. Jadi apa yang menarik? Kemudian ketika interaksi terjadi, kita kemudian melanjutkan pertanyaan berikutnya, apa yang Yesus katakan kepada Petrus di awal kisah ini? Ya. Jadi ketika mengajak Petrus untuk menjala ikan, nah ini kemudian ditanyakan, apakah itu saran atau perintah? Nah, kemudian kita juga pengen mengenal bagaimana sih Yesus disebut. Jadi pengenalan akan Yesus diperdalam dengan sebutan Petrus kepada Yesus. Apakah sebutan Petrus terhadap Yesus? Nah, ini hal-hal sederhana yang dari pengamatan, dari telinga, dan dari film yang tadi kita lihat. Kemudian kita bertanya kembali, apa reaksi Petrus terhadap perkataan Yesus? Jadi ketika Yesus bilang, ya yuk kita akan menjala ikan lagi, Petrus bilang, wah ini saya sudah sepanjang hari menjala ikan, sepanjang malam dan nggak dapat apa-apa. Nah, seperti itu. Reaksi Petrus tentu saja sebenarnya menolak, tetapi kemudian dia memberikan respon yang baik. Contohnya ketika tadi dikatakan, karena engkau yang meminta, saya akan pergi. Nah, ini sebenarnya hal yang yang bisa diangkat ya. Jadi setiap orang tentu saja bisa memberikan respon terhadap pertanyaan ini. Jadi PA-nya tidak sulit seperti itu. Kemudian setelah itu kita bertanya kembali, setelah mereka menangkap banyak ikan, menurut saudara mengapa Petrus mengatakan bahwa dia adalah orang berdosa? Mengapa dia minta Yesus untuk pergi darinya? Nah, ini mungkin dari pertanyaan ini akan menghubungkan film ini kepada kehidupan pribadi tentang kelayakannya di hadapan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, menurut saudara apa yang Yesus maksudkan ketika dia mengatakan menjala manusia? Apa saja hal-hal yang dapat mencegah saudara berbicara kepada orang lain mengenai Yesus? Nah, ini kemudian lebih pada personal. Dan yang bagian berikutnya terakhir, Yesus mengatakan kepada mereka jangan takut. Menurut saudara apa yang mungkin ditakuti murid-murid setelah menyaksikan mujizat dan mendengar perkataan Yesus kepada mereka? Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya bisa berkembang kalau kita menginginkannya, kalau waktunya masih cukup di dalam pemahaman Alkitab itu, tetapi juga bisa lebih sederhanakan, ya, bisa disederhanakan, tergantung pada waktu yang tersedia dalam interaksi pembelajaran pengenalan akan Yesus atau film ini bicara mengenai menjadi penjala, ya menjala kan ada perintah terakhirnya maka menjadi penjala manusia. Dan itulah yang menjadi kesimpulan kita. Dan kesimpulan itu kemudian kita memberikan tugas kepada anggota kelompok kita. Yang pertama tentu saja mereka wajib untuk menghafal cerita tadi ya, menghafal cerita lagi, menceritakan ulang menurut kata-kata sendiri, diceritakan kembali, dan kemudian menceritakan itu kepada sanak saudaranya. Saya kira ini metode yang dapat kami informasikan tentang bagaimana menggunakan film Yesus sebagai bahan untuk mengenal Yesus lebih dalam, pembelajaran firman Tuhan. Ya, jadi
Ini yang bisa saya tawarkan kalau misalkan ada yang bertanya atau bahkan mungkin tertarik ingin mempelajarinya, kita bisa melakukan latihan untuk anggota jemaat ataupun juga untuk pemimpin-pemimpin gereja barangkali kalau memerlukan ini kami bersedia untuk membagikan metode ini, berlatih bersama-sama dan kemudian kita dengan simulasi bersama dengan anggota kelompok.